Halo pemirsa, kali ini saya ingin review perbedaan daun sirih hijau seperti ini dan daun sirih merah. Daun sirih merah ini yang di bawah ini. Halo pemirsa channel YouTube Sarwanto Haswarso, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa klik tombol lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi jika channel ini mengupload video baru. Dadah! Nah, detailnya seperti apa teman-teman semuanya saya tunjukkan ya, karena pada umumnya atau banyak yang DM ke saya menanyakan perbedaan daun sirih yang biasa, yang hijau, dan yang merah. Nah, kebetulan saya dua-duanya menanam teman-teman untuk persediaan, untuk ya kehidupan sehari-hari lah, untuk manfaat sehari-hari. Kebetulan dua-duanya saya menanam dan saya hanya ingin tunjukkan bagaimana perbedaan secara fisik ya, secara fisiknya seperti ini. Untuk kebetulan ini berdekatan teman-teman, sirih merah dan sirih hijau berdekatan, berdampingan. Nggak tahu ceritanya bagaimana kok bisa agak mirip ya jadinya ya. Nah, daun sirih hijau seperti ini, kalau saya ini subur sekali. Ini seperti ini, di permukaan luarnya hijau, di belakangnya juga hijau. Dan saya tunjukkan juga di sebelah sini. Ini di sebelah sini. Ini juga daun sirih hijau. Ini daunnya lebar sekali ya. Ini pertanda subur. Permukaan luarnya hijau seperti ini. Lalu kalau kita balik juga hijau. Nah, kemudian ini saya juga menanam daun sirih merah di sini teman-teman. Nah, daun sirih merah ini, nah ini kalau kita balik di bagian dalamnya merah, kemudian di bagian luarnya ini hijau tapi agak kemerah-merahan. Padahal dulu waktu saya menanam pertama ini, di luarnya sama dalamnya itu sama-sama merah. Saya nggak tahu karena proses alam bagaimana kok ini bisa, atau jangan-jangan berdekatan ini ya. Dan pengalaman saya selama ini menanam daun sirih merah ini agak sulit ya. Saya berkali-kali mencoba menanam itu, baru ini bisa tumbuh subur. Dulu sebelumnya berkali-kali saya menanam ini gagal seperti ini. Ini sirih hijau semua ini yang di sini. Yang merah cuman ini bagian sini. Dan ini belum menyebar banyak. Lalu kita coba teman-teman, baunya seperti apa. Saya ambil yang merah ya. Ini seperti ini ya. Baunya seperti ini. Lalu kita bandingkan dengan yang hijau. Sambil ya ini ya. Baunya itu punya kemiripan dua ini. Cuman kalau kita seduh ya, dengan air panas mendidih, pengalaman saya selama ini daun sirih merah ini terasa lebih pedas daripada daun yang sirih hijau. Itu perbedaan yang saya alami. Kemudian yang lainnya semuanya hampir mirip ya. Batangnya punya kemiripan antara daun sirih merah dan daun sirih hijau. Cuman satu hal itu tadi yang di depan saya sampaikan, menanamnya lebih mudah daun sirih hijau. Coba lihat di sini, ini hijau semua. Nah ini, oh hijau, ini merah ini merah sama hijau. Nah ini yang ada yang merah ini. Tekstur batangnya ini, kalau kita amati yang daun sirih merah itu lebih gelap ya. Jadi hijau kemudian cenderung agak merah-merah sedikit, agak gelap. Lalu yang hijau murni ini hijau, daunnya hijau. Kalau di ruas-ruasnya ini hampir sama ya. Kalau daun sirih merah ini agak panjang ininya, ruasnya.
ini kebetulan berdampingan ya antara daun sirih merah dan daun sirih hijau. Lalu apa saja manfaatnya teman-teman? Mungkin perlu kita sampaikan ya, antara manfaat daun sirih itu apa saja. Berdasarkan informasi yang saya peroleh, daun sirih ini bisa meringankan sakit bronkitis ya, bronkitis atau sakit batuk. Tapi yang jelas untuk kehidupan sehari-hari, ini kalau Anda menanam seperti ini bisa direbus ya. Direbus bisa juga untuk mengatasi gatal-gatal, alergi. Kemudian kalau kita mandi kita rebus mungkin 10 lembar gitu ya, direbus sampai mendidih, kemudian dicampur dengan air tawar. Ini bisa mengatasi alergi. Kemudian selain itu juga kita kenal bahwa daun sirih ini juga bisa sedikit mengurangi keputihan itu ya bagi ibu-ibu. Itu caranya cukup direbus, kemudian sebagian untuk membersihkan bagian tertentu yang perlu dibersihkan, kemudian 1 gelas diminum. Itu biasanya kalau kita rutin melakukan itu selama seminggu itu berturut-turut atau 7 hari, biasanya akan mengurangi, karena kita tahu bahwa kandungan dalam sirih, baik sirih merah maupun sirih hijau itu punya antibiotik alami itu yang bisa meringankan gejala-gejala seperti yang saya sebutkan di depan. Pada daun sirih merah itu mempunyai beberapa kandungan yang bermanfaat untuk tubuh kita, seperti kandungan flavonoid, kemudian alkaloid, tanin, senyawa polifenolat, dan minyak atsiri. Zaman dulu kala teman-teman, daun sirih merah ini sering digunakan orang lanjut usia untuk menyirih atau kalau di tempat saya menyebutnya nginang gitu ya. Biasanya hal ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk merawat gigi. Kemudian tidak jarang pula para lansia dengan kebiasaan menyirih tersebut mempunyai susunan gigi yang masih utuh dan kuat meskipun usia sudah lanjut. Selain itu, daun sirih merah menyimpan banyak manfaat lainnya teman-teman untuk tubuh kita, mulai dari bahan antiseptik hingga digunakan sebagai bahan untuk meringankan pneumonia ya. Saya kira itu sepintas lalu teman-teman. Intinya saya ingin tunjukkan ya, perbedaan daun sirih merah dan daun sirih hijau. Jadi yang paling mendasar ya ini, dari secara fisik warnanya jelas beda. Yang sirih merah ya warna merah, yang hijau dan warnanya akan hijau. Kemudian cara menanamnya, pengalaman saya selama ini kita potong ya, kita potong satu ruas ini, kita cari yang agak tua ya, jadi batang yang agak tua, kemudian kita tancapkan dimasukkan ke tanah yang agak basah. Jadi bisa dimulai juga, kalau saya caranya ya mungkin kalau mau ditiru, saya tanam dulu di pot ya, kemudian kita berikan sedikit pupuk ya. Pupuknya biasanya pupuk kompos atau apa, atau juga bisa pupuk kotoran kambing atau sapi biar tanahnya subur. Kemudian tanahnya agak dibasahi sedikit, kita tanam di pot dulu ini ya, tanam di pot, lalu kalau sudah hidup kita tancapkan di tanah itu ya. Nah, bagi Anda yang tidak punya lahan, mungkin di perkotaan ya, saya juga sering melihat mereka menanam di pot yang ukuran besar dengan tanah yang banyak, kemudian secara rutin diberikan pupuk kompos atau pupuk organik yang banyak kita temukan atau bisa kita beli di tempat-tempat penjualan tanaman hias.
itu biasanya sirihnya juga akan tumbuh dengan subur. Oke, saya kira itu kawan-kawan semuanya informasi dari saya. Kalau kurang berkenan mohon maaf, ini hanya informasi sedikit saja, mudah-mudahan ada gunanya. Jumpa kembali di video-video saya yang akan datang. Salam sehat selalu dan bahagia untuk teman-teman semuanya. Thank you.